Oke, selamat malam Ibu. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko. Oke, sebelum kita ke materinya, kita perkenalkan nama kelompok dulu. Yang pertama, Kristiani Jaiman, NPM 133. Yang kedua, Asridawati Nita, NPM 120. Yang ketiga, Frumensus Dakustajoro, NPM 123. Yang keempat, Ulrikus Rivalus Nenggo, NPM 145. Yang kelima, Kadek Rizky Budiarta, NPM 140. Yang keenam, Gusti Agung Yogi, NPM 135. Dan yang ketujuh, Alexius Satria Gunawan, NPM 149. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materinya. Manajemen resiko. Manajemen resiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua wirausaha. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Sasarannya untuk menambah nilai maksimum berkesinambungan atau organisasi. Tujuan utama untuk memahami potensi upside and downside dari semua faktor yang dapat memberikan dampak bagi organisasi. Manajemen risiko meningkatkan kemungkinan sukses, mengurangi kemungkinan kegagalan, dan ketidakpastian dalam memimpin seluruh sasaran organisasi. Sasaran manajemen risiko. Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat dan yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik. Dari sisi lain, pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya entitas manajemen risiko, yaitu manusia, staf, dan organisasi. Yang kedua, kategori risiko. Yang pertama, risiko non-sistematis, yakni risiko yang dapat dihilangkan atau dikurangi oleh suatu diverifikasi atau ditindakan pencegahan dan penanggulangan risiko. Yang kedua, risiko sistematis, risiko yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh diverifikasikan, biasanya berhubungan dengan pasar atau kejadian yang dapat secara sistematis akan mempengaruhi posisi pasar. Mengidentifikasi risiko. Pengidentifikasian risiko merupakan proses analisa untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan atas risiko atau kerugian yang potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan checklist untuk pendekatan yang sistematis dalam menentukan kerugian potensial. Salah satu alternatif sistem pengklarifikasian kerugian dalam suatu checklist adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerugian hak milik. Yang kedua, kewajiban mengganti kerugian orang lain. Dan yang ketiga, kerugian personalia. Checklist yang dibangun sebelumnya untuk menemukan risiko dan menjelaskan jenis-jenis kerugian yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Perusahaan yang sifatnya operasinya kompleks, berdiverifikasi, dan dinamis, maka diperlukan metode yang lebih sistematis untuk mengeksplorasi semua segi. Analisis risiko. Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap berikutnya adalah pengukuran risiko dengan cara melihat seberapa besar potensi terjadinya kerusakan atau severity dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Penentuan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subjektif dan lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Beberapa risiko memang mudah untuk diukur, namun sangatlah sulit untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Sehingga pada tahap ini sangatlah penting untuk menentukan dugaan yang terbaik supaya nantinya
kita dapat memprioritaskan dengan baik dalam mengimplementasi perencanaan manajemen risiko. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Informasi tentang apa yang akan terjadi, sesuatu yang tidak pasti dapat mengakibatkan menguntungkan atau merugikan. Istilah risiko memiliki beberapa definisi. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Monitoring risiko dan evaluasi. Mengidentifikasi, menganalisa, dan merencanakan suatu risiko merupakan bagian penting dalam perencanaan suatu proyek. Namun, manajemen risiko tidaklah berhenti sampai di sini saja. Praktek pengalaman dan terjadinya kerugian akan membutuhkan suatu perubahan dalam rencana dan keputusan mengenai penanganan suatu risiko. Sangatlah penting untuk selalu memonitor proses dari awal, mulai dari identifikasi risiko dan pengukuran risiko untuk mengetahui keefektifan respon yang telah dipilih dan untuk mengidentifikasi adanya risiko yang baru maupun berubah. Sehingga ketika suatu risiko terjadi, maka respon yang dipilih akan sesuai dan diimplementasikan secara efektif. Evaluasi risiko. Setelah risiko diukur tingkat kemungkinan dan dampaknya, maka disusun urutan prioritas risiko. Mulai dari risiko dengan tingkat risiko tertinggi sampai dengan risiko terendah. Risiko yang termasuk dalam risiko yang dapat diterima atau ditoleransi merupakan risiko yang menjadi prioritas untuk segera ditangani. Setelah diketahui besarnya tingkat risiko dan prioritas risiko, maka perlu disusun peta risiko. Oke, baik Ibu dan teman-teman sekalian, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga sehat selalu.